Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya, selamat malam dimanapun berada. Semoga selalu ada dalam kesehatan, dalam kelancaran rezeki, dan dalam kemudahan dalam segala urusannya, amin. Nah, kali ini malam ini saya penasaran dengan apa namanya itu, penasaran dengan cara jin mengerjakan sesuatu keilmuan ya. Kenapa? Karena tadi ini ada kaitannya dengan kejadian apa? Kejadian seseorang yang mempelajari ilmu gitu ya. Jadi dalam mempelajari ilmu itu kan banyak cara ya, banyak apa namanya yang dijalankan, banyak juga yang harus dilaksanakan, banyak yang harus dilewati, banyak yang harus dilalui, banyak yang harus dipikirkan, banyak yang harus macam-macam, banyak sekali. Jadi terkadang orang berpikir membawa ilmu gaib itu hanya sekedar berpuasa setelah puasa sudah selesai, atau banyak juga orang yang berpikir ilmu gaib itu hanya sekedar setelah puasa wiridan lalu melaksanakan setiap hari udah selesai. Ini masyarakat awam berpikirnya ke arah sana ya. Itu wajar karena masyarakat awam tidak mendalami hal-hal supranatural. Nah, maka dari itu banyak sekali orang yang belajar supranatural, ilmu gaib, tapi tidak ada hasil apapun dan tidak ada perkembangan apapun. Karena apa? Karena tadi terlalu puas diri. Satu, terkadang pikiran mereka hanya dengan puasa dan membaca itu sudah cukup, itu pikiran mereka. Padahal bukan hanya itu saja. Banyak yang harus ditempuh. Banyak cara yang harus ditempuh dan banyak pikiran yang harus diasah. Dan banyak hal-hal yang belum terungkap yang harus dicari. Nah, itulah penyebabnya kenapa tidak bisa gitu ya. Nah, jadi saya mau coba kuak dengan bangsa jin. Bagaimana sih cara kerja ilmu itu dan bagaimana ilmu itu mempengaruhi kehidupan kita. Nah, karena kebetulan tadi itu ada yang datang berkaitan dengan keilmuan di badannya. Jadi dia itu belajar hal-hal gaib, belajar ilmu-ilmu supernatural, tapi ternyata di luar ekspektasi dia mengalami hal-hal yang di luar keinginan, di luar jangkauan, dan hal-hal yang tidak diinginkan diharapkan olehnya malah terjadi menimpa kepada dirinya. Nah, jadi kita ingin coba cari tahu agar mendapatkan ilmu dan wawasan sebetulnya seperti apa keilmuan itu bekerja. Nah, yuk. Banyak yang belum tahu juga banyak. Jadi itu pentingnya lah kita mencari informasi, karena tadi ya kita bisa mendapatkan penjelasan. Kita bisa mendapatkan penjelasan. Nah, sini aja. Panjang. Kita bisa mendapatkan penjelasan dari langsung makhluk gaibnya gitu, langsung dari makhluk gaibnya. Jadi informasi itu nanti kan bisa jadi referensi untuk kita, bisa jadi referensi, bisa jadi untuk pertimbangan, bisa juga menjadi sesuatu hal yang berharga karena bisa mengambil keputusan setelah tahu sesuatu gitu. Mudah-mudahan sesuai harapan kita informasinya ya. Kita langsung aja. Ini sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah ada jawaban.
Ada yang kamu memanggil? ada yang mau saya tanyakan tentang. Jangan terlalu dekat. Kenapa? Yang terlalu dekat kenapa? Memang kenapa kalau terlalu dekat? Nggak boleh. Nggak bolehnya kenapa? Cukup di situ saja. Oh gitu. Ya udah. Ada yang mau saya tanyakan tentang keilmuan atau bangsa Hodam yang sering membantu, yang sering bekerja untuk sebuah keilmuan. Jadi manusia terkadang banyak mengamalkan amalan-amalan yang memang mengandung Hodam, yaitu bangsa kalian ya. Nah, yang saya mau tanyakan itu kalian kenapa bisa mau membantu mereka gitu. Bangsa manusia. Kenapa mau membantu bangsa manusia itu? Karena apanya? Iya, karena apanya? Karena dia bersemangat. Karena dia bersemangat. Ya, Siapanya? manusia itu. Ya udah pastilah. Melakukan itu berarti dia punya semangat. Ada yang lebih. Terkadang terlalu dikejar. Iya. Yang saya tanyakan adalah lupa ya. Saya tanyaannya tadi. Apa penyebabnya kamu mau membantu bangsa manusia itu? Apa? Banyak sebab dan banyak akibat. Sebabnya apa? Karena apa kamu mau membantu bangsa manusia? Sebab Iya. tanpa diminta pun kami selalu mengawasi atau menginginkan diajak atau ingin selalu mendampingi. Tetapi bukan semua. Kami juga, bangsa kami sering mengamati siapa manusia yang paling bersemangat dan teguh pendiriannya. Dari itu, kami selalu memilih. Tidak sembarangan kami pilih. Dan ada juga bangsa kami juga banyak yang keliru. Karena bangsa kami juga berebut. Ingin diakui, ingin diajak. Iya, penyebabnya apa? Saya mau tahu. Apa penyebabnya? Karena banyak keuntungan. Apa keuntungannya? Kami lebih tahu bangsa manusia. Dan kami juga bisa menembus yang belum pernah kami jangkau. Kalau dengan penuh keyakinan dan kesabaran. jadi penyebab utamanya apa? Kesabaran. Siapa yang sabar? Manusia itu sendiri. Saya bantu artikan, boleh? Ya. Berarti penyebabnya adalah manusia yang sabar menimbulkan sebuah energi atau sebuah aura, Ya. sehingga kalian menyukai manusia itu. Ya, begitu. Oh, Karena ada terpancar. ada penyebab lain? Ada. Apa saja? Kebanyakan bangsa kami yang serakah, meminta imbalan.
Penyebab lain apa saja? Banyak. Apa saja contohnya? Misalnya, Ganeng. suatu contoh. Jika kalian ingin memiliki sesuatu atau dibantu oleh bangsa-bangsa kami, tentu saja ada imbalan. Bangsa kami ada juga yang menawarkan imbalan itu. Iya, saya nggak mau tahu. Saya mau tahunya penyebabnya aja. Penyebabnya karena manusia yang sabar. Sudah pasti dekat sama yang menciptakan kami juga. Terus apa lagi? Ada lagi penyebab lain? Ada. Salah satunya lagi. Apa salah satunya? Karena sering dia tidak memakan apa yang dilarang dan tidak meminum apa yang dilarang dan juga tidak menyentuh selain haknya. Itu penyebabnya yang paling utama. Karena semua pasti dari kehidupan ini ada larangan dan ada pantangan. Ada larangan, ada pantangan, ya. Ya, tergantung siapapun yang mengajarkan dari awal. Berarti yang kalian sukai dari manusia yang mempelajari ilmu adalah kebersihan jiwa raganya. Ya, Kebersihan jiwa raganya kenapa? Karena orang belajar ilmu biasanya banyak puasa, banyak tirakat, ya, banyak ibadah, banyak menjalankan kegiatan agama, sehingga terhindar dari pikiran kotor, dari hati yang kotor, terhindar dari makanan-makanan yang kotor. Makanan yang kotor itu maksudnya makanan yang tidak halal, ya. sehingga membuat jiwa raganya bersih. Nah, itu kamu sukai begitu. Itu yang lebih kami sukai. Sehingga kalian punya inisiatif Ingin membantu tanpa dipinta pun. Aku datang. ingin membantu meskipun tidak diminta manusia itu. Ya, Saya pernah dengar hal seperti ini, ada anak yang tiba-tiba disunat ya. Itu sering terjadi. Tiba-tiba kondisinya sudah disunat rapih saat diayun gitu. Saat tidur pas bangun sudah disunat, dan itu sering terjadi hal seperti itu. ya. Itu berarti Kamu tahu penyebabnya? tidak. Penyebabnya adalah ketika dalam kandungan orang tuanya selalu berdoa atau selalu meminta kebersihan dan tidak memakan apa semua Iya. yang dilarang, Oh gitu. menghindari apa-apa yang Ya. kotor. Berarti tidak sembarangan makan ya, kebersihan. Jadi kamu menyukai anak itu akhirnya, Ya, lalu membantunya. karena sudah pasti tertanam. Nah, dalam mengerjakan keilmuan manusia itu biasanya kan banyak yang harus dilalui, yang harus dijalani. Ya, Itu kalian melihat setiap hari, menyaksikan atau menyimak setiap hari. tentu saja. Jadi dalam keseharian manusia itu kalian memperhatikan gerak-geriknya gitu. Ya, Kan mungkin bukan hanya satu manusia yang seperti itu ya. banyak Banyak. sekali. Nah, itu kalian cara memilihnya bagaimana? Cara memilihnya yang aku sukai. Ada Khususnya diri- ciri-cirinya? Ada Apa saja ciri-cirinya? orang yang rajin mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Kalau itu pasti semuanya. Kalau ada 1000 santri, berarti 1000 santri itu patuh kalau hal itu. Yang saya ingin tahu adalah apa dan seperti apa yang kalian suka sehingga
kalian masing-masing memilih. Sudah kukatakan, yang aku sukai yang lebih bersih jiwanya, sampai ke dalam hatinya, ke dalam sanubarinya. Kalau itu pasti dalam 1000 santri semuanya bersih sampai ke sanubari. Tidak. Pasti. Pasti, saya jamin pasti. Karena yang saya pelajari ilmu hakikat manusia, yang belajar ilmu gaib ini, di alam dunia 1000 orang itu pasti ada. Dan 1000 orang itu punya kelebihan. Itu sudah pasti. Itu ilmu hakikat yang saya pelajari. Kalau menurut kamu tidak, itu aneh. Jelas aneh. Aneh, nggak masuk akal. Kamu siapa sebenarnya? Kok ngawur kamu? Ngawur ini ucapannya dari tadi malah mancing emosi saya. Ngawur amburadul kamu. Salah masuk berarti ini orang. Amburadul aneh ini. Ini hodam liar namanya ya. Ini hodam liar. Hodam liar itu hodam yang merusak. Ketika kita belajar ilmu gaib tanpa ada guru, ketika kita belajar ilmu gaib tanpa ada pembimbing, yang masuk ini hodam yang seperti ini, yang ngawur, tidak punya arah, tidak punya tujuan. Dengan dalih, Bangsa kami berebut. dengan dalih, kata dia memilih yang hatinya bersih, tapi nggak masuk logika. Jadi dengan dalih hatinya bersih, padahal dia hodam liar. Hodam liar itu yang mengacau, tatanan. Tapi menurut pandangan masyarakat yang tidak paham, ini hodam membawa kebaikan katanya. Padahal hodam liar, ngaco keterangannya amburadul. Kenapa? Karena tadi pas saya tanya kriteria seperti apa yang dipilih, yang bersih hatinya, yang bersih hatinya. Nah, sekarang logika. Ribuan orang yang belajar ilmu gaib dan ribuan orang yang bisa ilmu gaib. Berarti ada 1000 macam seperti mereka. Ya kan? Tapi menurut dia tidak. Nah, jadi di sini otak kita dimainkan bahwa oh ini nggak masuk di logika. Berarti ada permainan. Berarti nanti saya coba jelaskan ya. Ada permainan bahwa hodam-hodam liar ini merusak gitu, merusak keterangan, merusak tatanan, sehingga nanti lama-lama manusia yang belajar ilmu gaib itu menyimpang. Karena mengikuti apa? Mengikuti pikiran-pikiran hodam yang seperti ini. Dengan dalih kebaikan-kebaikan padahal itu tidak baik. Karena logikanya tadi saya mencari yang bersih. Nah, saya tanya yang bersih yang seperti apa yang kamu suka? Karena 1000 orang berarti 1000 hodam. Dan 1000 orang 1000 hodam itu berpasangan. Dan hodam itu berarti mempunyai kriteria memilih yang berbeda. Contoh, Anda laki-laki, ada 1000 laki-laki, ada 1000 wanita. Pasti Anda punya pilihan sendiri-sendiri, itu pasti hukumnya. Saya suka yang begini, saya suka yang begitu, maka itulah jadi jodoh Anda, mungkin seperti itu ya. Bangsa hodam pun sama seperti itu. Tapi ini dia nggak masuk, jawabannya nggak masuk. Jawaban dia tidak, yang hatinya bersih. Lah, semua orang 1000 yang belajar ya pasti bersih hatinya. Kata dia tidak semuanya. Nah, itu namanya dia mau membohongi saya, tapi nggak bisa. Gitu. Karena logika saya dipakai, ilmu saya dipakai. Jadi akhirnya saya tahu ini hodam liar, mau mengelabui. Gitu ya. Udah kamu sana pergilah, saya nggak butuh kamu. Saya lagi mencari ilmu di sini. Di situ dalam belajar ilmu itu, informasi dari hodam itu harus betul-betul dipahami dengan baik. Karena tadi banyak hodam liar yang nggak jelas seperti ini. Nggak jelas referensinya, nggak jelas arahnya mau kemana. Ditanya, orang yang kamu suka seperti apa? Yang hatinya bersih. Nah, kalau 1000 orang berarti bersih semua 1000 orang itu. Benar nggak logikanya dipakai ya? Benar kan? Kalau 1000 orang yang belajar berarti 1000 orang itu bersih. Sementara dia memilih yang paling bersih. Nah, itu ngaco namanya. Kenapa ngaco? Karena menganggap hanya 1 orang yang bersih. Padahal ada 1000 orang yang belajar, berarti 1000 orang itu bersih menurut saya. Tapi menurut hodam liar ini hanya 1 yang bersih. Nah, itu namanya hodam liar, informasi yang tidak tepat, informasi yang salah. Jadi ujung-ujungnya nanti menyalahkan semua orang, yang benar hanya 1. Nah, kalau ada manusia yang merasa benar, berarti ini hodam-hodam seperti ini. Karena logikanya kalau ada 1000 yang belajar, berarti 1000 hodam. 1000 hodam itu punya kriteria yang dipilih. Sama seperti Anda
suka sama cewek, suka sama cowok. Oh, saya suka yang mancung, saya suka yang pesek, saya suka yang hitam, saya suka yang manis, saya suka yang putih. Itu punya kriteria masing-masing. Dan si Hodam itu punya kriteria memilih manusia. Saya suka yang manusia yang seperti ini. Tapi jawaban dia yang bersih, yang bersih. Jadi seolah-olah yang lain tuh nggak bersih gitu. Nah, logikanya nggak masuk di sini. Itu namanya tanda-tanda wah ini Hodam liar, ego namanya. Hanya membetulkan satu orang dari 1000 orang, itu ego namanya ya. Padahal 1000 orang ini pembelajar loh. Bersih semua hatinya udah pasti karena pembelajar. Nah, tapi logika ini nggak masuk, nggak main. Berarti ini Hodam liar yang merancukan informasi. Terkadang nantinya dibisikan gaib. Bisikan gaib, memberitahu berita-berita. Berita itu padahal untuk upaya mengadu domba dan lain-lain. Nah, itu Hodam liar. Ini seperti ini. Jadi kita harus jeli, harus cermat. Udah kamu pulang? Kita usir dulu dia. Kita masukkan lagi yang baru. Kita coba tarik Hodam yang bisa mencari informasi. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya mau ada yang ditanyakan tentang dunia keilmuan. Hodam. Jadi bangsa kalian terkadang terlibat membantu manusia gitu ya. Dan banyak juga manusia yang belajar keilmuan dan pastinya yang dipilih oleh kalian itu manusia-manusia yang bersih hatinya, itu sudah pasti ya. Ya, Nah, yang kami mau tahu adalah tadi kami sudah banyak informasi juga, tapi itu bukan dari Hodam yang jelas sanad keilmuan gurunya. Jadi kami dapat pencerahan akhirnya. Mudah-mudahan sekarang dapat pencerahan. Jadi yang ingin kami tahu, bagaimana cara kalian memilih manusia yang cocok dengan kalian? Sedangkan yang belajar itu ribuan. Berarti kalian memilih yang kalian cocok mungkin ya. Kalau untuk kamu sendiri, kamu memilih yang seperti apa kalau untuk kamu sendiri? yang selalu taat. Kok sama lagi kayak tadi? Terus? Dan selalu patuh. Kok sama kayak tadi? Ada hal lain selain itu? Khususnya aku Ya. lebih suka orang yang peduli. Orang yang banyak berbagi pada Oh, sesamanya. ya. Itu yang kamu sukai. Ya, Ada hal lain di manusia itu? lebih menghormati gurunya. Ada tanda-tanda atau apa? Kalau itu sudah pasti kayaknya menghormati guru. Apakah ada tanda di manusia itu bahwa kamu memilih yang bagaimana itu? Yang aku sukai orang yang peduli sesamanya. Ya, tadi kamu sudah bicarakan. Ada hal lain? Yang selalu patuh, khususnya diriku. Ya, tadi sudah dibicarakan. Ada yang lainnya? Yang lainnya, yang selalu ingat apa tujuannya, yang bisa memilih yang baik atau yang buruk. Karena kami, bangsa kami, banyak yang ingin Kamu kan punya teman ya? Kamu punya teman. Saya ingin tahu,
teman kamu memilih manusia itu dari yang dia sukai, itu seperti apa yang dia sukai? Manusia yang seperti apa, yang ada apa dengan manusia itu? Yang teman kamu sukai ya, bukan kamu ya. Ya. Yang seperti apa manusianya yang teman kamu pilih? Selain aku, ada yang lebih menyukai Ya, orang yang selalu mengosongkan pikirannya dari hal-hal keburukan dan yang sering mengosongkan perutnya. Itu salah satunya yang aku perhatikan. oh gitu. Nah, berarti itu penyebabnya ya. Ya, Jadi mereka itu memilih ya, karena mereka punya kriteria masing-masing, dan kriterianya tadi sudah disebutkan ya. Masih banyak. Ada lagi yang kamu tahu dari teman kamu, pilihan mereka? yang selalu bersuci dari segala najis. Ya, Itu salah satunya. selain itu, selain hal itu, yang cukup agak pribadi lah, yang cukup agak pribadi. Menjauhi yang bukan hak atau milik dia. Pencurian gitu, mencuri. Ada lagi selain hal-hal seperti itu, yang agak rahasia, yang agak pribadi mungkin, yang sifatnya khusus, spesial, yang kalian sukai, Dari yang pasangan, rahasia. menjauhkan mata atau hati atau keinginan yang tidak terlintas sedikit pun. Ada lagi Pikiran yang kotor. yang sifatnya mungkin itu hanya ada di dalam hati kalian, mungkin kesukaannya apa yang kamu pilih. Yang lebih banyak bersolawat. Itu salah satunya. Berarti macam-macam ya, mereka memilih tuh tadi banyak perbedaan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan lain gitu. Jadi seberapa lama apakah ada apakah ada waktu kalian mengikuti manusia itu, apakah pakai waktu atau semau kalian, atau bagaimana caranya? Pakai waktu kah? Jelas. Pakai waktu. Oh, berapa lama? Oh, pakai waktu kalau dia. Berapa lama kamu ikut orang itu, bantu orang itu biasanya? Selama manusia itu aku sukai dan menjauhi apa yang tidak aku sukai. Oh, Selama waktunya. itu aku mengikuti. Itu waktu yang kamu tentukan. Ya, Gitu. Lalu manusia itu kan mengamalkan amalan yang berbeda-beda kan? ya. Itu nanti bagaimana cara kerja amalan-amalan itu? Cara kerjanya sudah pasti otomatis. Maksudnya kalau beda amalan, nanti kalian bagaimana dengan kalian kalau amalannya berbeda dan banyak? Karena bangsa kami juga banyak. Bermacam-macam yang kami sukai. Nah, kalau kamu biasanya berada di amalan-amalan yang seperti apa? Yang seperti apa sifat amalannya itu? Amalan yang berbagi kasih Oh, dari sebagian yang dia miliki. berarti ilmu apa ya ini? Terus apa lagi? Yang selalu patuh kepada kedua orang tuanya. Ah, ini bingung nih, belum nyampe. Terus apa lagi? Belum dapat saya jawabannya.
Amalan yang seperti apa yang kamu ikuti? Karena pasti satu guru amalannya tidak sama. Dan setiap guru pasti memberikan amalan yang banyak sekali. Yang aku sukai, khususnya diriku, orang itu mengamalkan atau menyisihkan sebagian haknya, dialirkan atau diberikan kepada sesamanya. Ya, saya tanya lagi, satu lagi. Hodam itu kan nanti sesuai dengan bacaan ya. Ya, Nah, kalau kamu ikut yang bacaan untuk apa? untuk kesuksesan. Terus nanti kalau ada bacaan-bacaan untuk kanuragan gimana? Ada lagi. Ada lagi. Ya, itu bukan bagianku. Itu khusus untuk bacaan kanuragan. Berarti kamu nggak ikut ke sana? Tidak. Tapi kami, khususnya aku memberitahu. Apakah ada bangsa kalian yang meminta meminta imbalan? Sudah pasti banyak. Kalau Karena- untuk kalian? Tidak. Nah, perbedaannya yang meminta imbalan dan yang tidak, biasanya seperti apa manusia itu menjalankannya? Ada Berbeda-beda. ciri-ciri Ada. perbedaan dengan ini manusia pakai bangsa jin yang pakai imbalan dan manusia yang pakai jin yang tanpa imbalan, yang ikhlas gitu. Bangsa kami mengajukan syarat juga. Oh gitu. Ya. Contohnya, Apa contohnya? adakan darah. Itu kamu? Bukan. Oh, tadi bangsa kami itu dah. Oh, jadi gini, saya jelaskan dulu biar nggak salah paham ya. Jadi ada yang meminta imbalan, itu jin negatif, jin jahat. Katanya imbalannya minta darah. Gitu. Dan apalagi ini jin negatif ya. Apalagi selain minta darah biasanya. Banyak. Ada yang meminta. Minta apa? Ikat pinggang. Atau ikat kepala. Atau ikat kaki. Manusia yang telah dikuburkan. Oh, gitu. Itu nantinya minta imbalan gitu. Ya. Minta imbalannya biasanya apa mereka nantinya? Kebanyakan yang minta darah, Selain itu ada nggak? bagian tubuh. Selain hal-hal lahiriah, selain hal-hal fisik, ada lagi nggak imbalan yang lain? Kepuasan. Seperti apa contohnya? Selain Contohnya? Kepuasannya seperti apa? Selain rombongan kami, Hmm. banyak yang meminta kepuasan. Dibisikkan. Gauli manusia itu. Kalau setelah kematian, apakah ada hal lain? Ada. Keturunannya jadi incaran. Kalau manusia itu mati, Ya. nanti keturunannya juga tetap terlibat. Ya. Berarti meskipun orang tuanya sudah meninggal, sudah mati, yang belajarnya sudah mati, tetap kalian turun ke turunannya yang diganggu gitu. Ya. Minta imbalan juga. Ya. Kelompok kami pun juga sama seperti itu. Kalau kelompok kamu seperti apa imbalannya, minta imbalannya? Tidak. Aku tidak minta imbalan. Tadi katanya sama seperti itu kelompok kamu. Maksudnya sama seperti itu gimana? Maksud aku sama, mengikuti keturunannya, garis keturunannya. Oh, jadi kalau yang belajarnya sudah meninggal, kalian pun sama
Ya. mengikuti keturunannya. Ya. Ini yang positifnya ya. Kalau yang negatif itu mengganggu keturunannya gitu. Tapi kalau yang positif sama, jadi bedanya mengganggu. Kalau yang positif tidak mengganggu, membantunya terus, ke keturunannya terus dibantu. Itu untuk yang positif ya. Nah, kalian tidak meminta imbalan apapun. Tidak. Kenapa tidak meminta imbalan seperti yang tadi yang lain? Karena kami juga punya kewajiban masing-masing. Jadi apa penyebabnya kalian tidak minta imbalan? Karena sudah cukup, sudah puas. Kami merasa senang. Kalau misalnya manusia itu, khususnya diriku, aku selalu senang melihat orang berbagi. Sampai keturunannya aku ikuti. Kalian nggak ganggu ya? Tidak. Jadi diikuti terus, dijaga terus. Ya. Lalu apakah anak-anaknya tahu nanti keberadaan kalian? Tidak. Karena garis keturunan itu pasti Lalu ada kalau ciri-ciri yang berbeda. Kalau tidak tahu, mereka tidak tahu, nanti bagaimana kalian? Tanpa dia sadari pun, dia akan ngerti. Karena sudah pasti, kalau garis keturunannya pasti menetes. Maksudnya pasti akan ada yang bisa gitu. Ya. Oh, gitu. Apa kalian sudah tahu nanti yang mana yang akan bisa gitu? Tidak. Oh, tidak tahu. Kami amati dulu. Nah, begitu rahasianya ternyata ya. Mereka bisa terus-menerus membantu dan mereka bisa terus-menerus mengganggu untuk yang jahat-jahat ya. Yang baik-baik bisa terus-menerus membantu. Begitu. Kalau kelemahan dari kamu sendiri apa? Berubah hatinya. Manusia itu jadi pelit, jadi iri, jadi dengki, dan punya perilaku sombong. Aku pun melemah, aku pun bisa menjauh. Oh, gitu. Berarti kalau si yang bawa ilmu ini ada perubahan, kalian bisa melemah. Tapi kalau yang jahat tadi, pengaruh nggak dengan perubahan sikap itu? Tidak, Tidak. malah makin banyak. Semakin berbuat nggak baik, semakin banyak. Ya, Tuh, perbedaannya begitu. Jadi kalau ada yang berbuat nggak baik tapi malah makin bagus, berarti hodam-hodam liar tadi tuh. Hodam-hodam yang ngaco tadi. Tapi kalau yang hodam-hodam baik, ternyata kalau ada perubahan mereka nggak mau. Gitu. Berapa menit? Seberapa? 42. Hah? 42. Lumayan, alhamdulillah. Nah, berarti apakah kalian juga masuk di benda-benda pusaka? tentu saja aku bisa masuk. Dan Oh, aku bisa. bisa menempati. Apa saja yang kalian tempati? Benda keras atau dari wewangian. Dan ada juga nih yang katanya hodam, hodam itu tinggal di dalam tubuh manusia gitu. Ada juga yang bilang begitu ya. Itu bagaimana itu yang begitu? Tidak, Tidak. cuma lebih dekat. Oh ya. Jadi enggak tinggal di dalam tubuh manusia, mau tinggalnya di mana gitu. Jadi hodam itu tinggalnya di sekitar tubuh manusia, berarti bukan di dalam tubuhnya. Begitu. Jadi contohnya seperti apa? Bisa dicontohkan coba. Misal ada yang misal berdiri, nih saya berdiri, misal seperti apa? Oh begitu.
Jadi kamu terus dekat. Ya. Oh, terus dekat. Kalau saya gerak, kamu tetap dekat lagi. Oh, gitu. Terus kalau ada serangan-serangan dari yang luar yang jahat-jahat, kalau ada yang mau nyerang saya gimana? Kami menghalangi. Oh, gitu. Jadi kamu langsung menghalangi. Ya. Kalau ada serangan santet dan lain-lain yang manusia tidak lihat, Kami bikin pagaran. seperti apa pergerakan kalian yang dilakukan? Oh, gini. Kami mengelilingi. Oh, mengelilingi orang yang punya amalan itu. Ya. Oh, begini. Tuh, kita jadi tahu kan dunia mereka. Jadi Kami tidak berhenti. tidak berhenti, terus membentengi gitu. Ya. Nah, kalau misal nih saya mencari sesuatu yang saya cari, itu kalian cara membantunya gimana? Kalau saya mencari sesuatu yang saya cari, nah, cara kerja kalian bagaimana cara? Oh, begini tuh, lihat. Saya dituntun tuh. Oh, saya dituntun. Oh, gini tuh. Begitu. Ya. Kalau saya mencari sesuatu yang dicari. Kalau jaraknya jauh gimana dong nanti? Oh, no, beda lagi tuh. Oh, kalau jarak jauh gini. Jadi diwakili sama dia. Aku dekatkan. Nanti timbul rasa di sini. Nah, kalau misal saya bertarung nih, saya merasakan sesuatu terus saya bertarung. Itu kalian ngapain berarti? Aku menempel. Terus? Aku gerakkan. Oh. Wis, ini saya jadi ingat ke film vampir ya. Ya. Oh, gini. Jadi kalian ikut Ya. bertarung. Ya. Terus kalau yang ininya banyak sekali gimana kali? Kalau yang di hadapannya banyak sekali? Panggil teman-temanku. Oh, jadi selain kita di sini berarti ada lagi di sini yang bertarung. Ya. Berarti dikerumuni pasukan dong banyak. Oh, gitu. Terus kalau ada serangan yang dari depan gimana nanti? Ada yang menjaga nggak? Ada. Oh, gitu. Tapi aku siap-siap untuk membawa atau untuk menghindar. Gitu. Ya. Nah, kalau misalkan kita apa ya nih? Narik pusaka. Itu kalau saya ngedeteksi kan tadi dikasih tahu ya. Kalau lagi ngangkatnya itu kalian ngapain? Kalau saya lagi ngangkat misal. Saya lagi ngangkat pusaka nih, berarti kalian ngapain? Apa yang dilakukan kalian? Seperti apa? Kami tidak bisa membantu. Kenapa? Karena itu bukan jangkauan kami. Kenapa bukan jangkauan? Kami hanya memberi rasa. Terus ada nggak yang golongan seperti itu? Ada. Ya, kalian pernah ngelihat pasti kan? Ya. Nah, mereka melakukan seperti apa? Kalau ada orang yang lagi narik itu mereka ngapain? Ikut Coba, membantu. saya mau lihat seperti apa? Misalkan. Ya, misalkan saya nih lagi narik ini, Ya. lagi ngangkat, terus mereka ngapain? Seperti apa yang mereka lakukan? Ikut. Ikut seperti apa? Oh, dicari. Oh, jadi mereka pun ikut mencari begitu. Nah, kalau misal nih ada saya ngobatin, misalkan saya ngobatin orang sakit. Oh, saya ngobatin orang sakit. Terus kalian ngapain? Apa yang dilakukan kalian? Kalau saya lagi ngobatin, di depan saya ini ada orang. Terus kalian apa yang dilakukan kalian? Aku pun ikut membantu. Seperti apa? Kami mau lihat cara kalian bekerja itu seperti apa. Mengeluarkan kekuatan-kekuatan yang mengganggu dalam tubuhnya. Oh, gitu. Kami coba tarik. Iya. Kami bantu tarik. Iya. Untuk mengeluarkannya. Oh. Jadi masing-masing saya bekerja, kalian pun bekerja. Ya. Tanpa harus diminta itu ya. Karena kalian melihatnya.
Kalau narik santet dari tubuh manusia itu gimana berarti? Kalau lagi bertarung nih narik santet dari tubuh manusia, yang kalian lakukan seperti apa pergerakannya? Kerja kalian? Oh, Menarik juga. oh, itu menarik bangsa jin jahatnya. Ya, Menarik bangsa jin-jin jahatnya. Oh, ada gitu. kala sampai kami bertarung Oh, kamu bertarung? dan bertempur. Ya, Seperti gimana? layaknya manusia. Oh, jadi tarung aja gitu. Ya, Berarti mereka bertarung kalau misal saya lagi ngobatin begini, padahal bangsa mereka tuh bertarung, pak gitu ya. ya, Kalau mereka hanya banyak kuat, kita juga nambah banyak kuat lagi, ya, diperbanyak lagi. ya. Itulah bangsa Hodam. Yang di pusaka pun sama ya. Udah, makasih banyak. Kalau gitu makasih banyak. Saya sudah dapat banyak pelajaran. Ternyata sekilas tentang cara kerja mereka ya, bangsa Hodam, ilmu Hodam itu ternyata seperti ini. Terima kasih. Oke, silakan kembali. Nah, ini Hodam yang jelas gurunya, ada gurunya. Kalau tadi Hodam liar, yang tidak diharapkan, yang tidak diinginkan. Saya tarik lagi. Yuk kita. Tuh bantu Sat. Ada orang nggak? Nah, jadi cara kerja Hodam ternyata mereka punya kriteria masing-masing orang yang mereka sukai, dan mereka punya pekerjaan yang tidak sama, dan apa yang mereka kerjakan itu tidak perlu disuruh karena mereka sudah tahu dan sudah paham gitu. Jadi mereka mengerjakan sendiri atas dasar keinginan mereka gitu ya. Nah, jadi intinya kalau Hodam yang memang jelas ada gurunya atau diberikan gurunya, jadi tidak meminta imbalan apapun itu, karena mereka memang itu sudah apa ya, memang komunitasnya suka membantu gitu ya. Nah, dan itulah cara kerja mereka, ternyata begitu. Kita akhiri dulu, jangan lupa like, comment, subscribe, jangan lupa di share sebanyak mungkin, dan silahkan mampir di grup Facebook Kang Muh Sangkuraga untuk bersilaturahmi, dan jangan lupa juga dibuka Kang Muh channel, di subscribe, di like, komen juga ya Kang Muh channel. Nah, jadi itu saja dulu. Terima kasih untuk para donatur yang sudah support, yang sudah dukung, sudah bantu, dan yang mau silaturahmi hari Senin sampai Kamis usahakan pagi. Nomor HP saya yang belakangnya 84, silahkan langsung konsultasikan. Konsultasi jarak jauh silahkan daftar aja dulu ya. Itu aja dulu, terima kasih banyak. Dan jangan lupa ikuti acara seminar-seminar keilmuan ataupun privat, silahkan langsung kontak yang belakangnya 84. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, semangat, dan semangat terus kerja, semangat.